Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 1321. Bagus. Meng Qing mengerti bahwa Xiao Chen mempunyai kebencian dalam hatinya dan perlu melampiaskannya. Ming Ke dan dua orang lainnya tidak tahu apa yang baik untuk mereka, dan kita hanya bisa menyalahkan mereka atas apa yang telah mereka lakukan. Memikirkan hal ini, Meng Qing mundur dan menarik Huang Qiuji ke samping. Saudari Meng Qing, kau ingin dia menghadapi 3 orang sendirian. Huang Qiuji terkejut. Bukankah ini meminta Xiao Chen untuk mati? Jangan bicara dulu, perhatikan baik-baik, itu akan membuka matamu. Tapi, bersiaplah secara mental dan jangan takut. Kata Meng Qing. Huang Qiuji, apakah kamu takut? Lagi pula, dia sudah melihat dunia, bagaimana mungkin dia bisa begitu mudah takut? Sekalipun Xiao Chen dibacok sampai mati oleh Ming Ke dan 2 orang lainnya, itu tidak akan membuatnya takut. Ia hanya akan berdiam diri selama 3 detik untuk Xiao Chen, tidak lebih. Adik Zixian, ayo kita minggir dan menonton pertunjukannya. Kata Ming Ke kepada Zixian sambil tersenyum. Kau tidak mau mengambil tindakan? Tanya Zixian. Adik Zixian, apa kau begitu mengagumi anak ini? Dengan Huo Ming dan Yuan Yangang di sini, aku takkan punya kesempatan bahkan jika aku ingin bertindak, kan? Kata Ming Ke sambil tersenyum. Zixian terdiam setelah mendengar ini. Meskipun Xiao Chen sangat percaya diri dan Meng Qing juga memiliki kepercayaan penuh pada Xiao Chen, apakah sesederhana itu? Wah, berani sekali kau. Seru Yuan Yangang dingin sambil melangkah maju dan menatap Xiao Chen. Tapi demi balas dendam saudaraku Yuanmu, kau harus membayar harganya hari ini. Xiao Chen mengabaikannya, melirik Huo Ming di sampingnya, dan bertanya, kamu juga tidak akan mengambil tindakan. Kau baru memenuhi syarat untuk menantangku jika kau bisa mengalahkan Yuan Yangang. Apa kau pikir kami berdua akan bekerja sama untuk menindasmu? Kau terlalu meremehkan kami. Huo Ming tampak seperti sedang menonton pertunjukan dari pinggir lapangan. 1 lawan 1. Kau yakin? Xiao Chen menatap Yuan Yangang lagi. Aku akan membiarkanmu mengambil langkah pertama, tapi setelah itu, kau harus membayar harganya. Yuan Yangang berdiri dengan dingin, sangat angkuh. Baiklah, karena aku tak bisa menolak tawaran baik seperti itu, aku akan bergerak. Sebaiknya kau perhatikan baik-baik. Feng Buping, kau juga perhatikan baik-baik. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, dan niat pedang yang tak tertandingi muncul seperti hembusan angin kencang, menyapu langit dan mencapai langit. Ledakan. Di atas kehampaan, kilat yang tak dapat dijelaskan berkumpul, setebal 1000 kaki, meliuk-liuk dalam busur di langit, mengumpulkan kekuatan penghancur yang dahsyat. Yuan Yangang berani menghadapi Xiao Chen secara langsung dan membiarkan Xiao Chen mengambil langkah pertama, jadi dia tentu saja memiliki kepercayaan diri yang kuat. Dia memperhatikan gerakan Xiao Chen seolah-olah sedang menonton pertunjukan badut. Namun, saat penglihatan mengerikan itu muncul, ekspresinya langsung berubah, dan rasa takut terhadap kematian menyebar jauh di dalam jiwanya. Teknik pedang, pemusnahan kekosongan. Mendengar kata-kata dingin itu, Xiao Chen mengangkat tangannya dan perlahan menariknya ke bawah. Klik. Busur petir yang terkumpul bagaikan ular piton raksasa, jatuh dari ketinggian dalam 1/10.000 detik dan mengenai Yuan Yangang dengan tepat. Ledakan. Asap dan debu bercampur darah dan energi menyebar, mengguncang area dalam radius 1000 mil. Untungnya, kekuatan ini terkonsentrasi dengan baik dan mengenai Yuan Yangang. Kekuatan yang tersisa tidak terlalu mematikan, tetapi menyebabkan guncangan hebat. Jika tidak, semua orang yang hadir, termasuk Feng Buping, yang berada di tingkat ke-9 Kaisar Ilahi, akan terluka. Pedang yang mengerikan. Mata Feng Buping dipenuhi ketakutan saat dia menatap Xiao Chen di tengah lapangan. Dibandingkan dengan kekuatan pedang ini, dia lebih memperhatikan teknik Xiao Chen dalam menggunakan pedang ini. Inilah kesepakatan antara dia dan Xiao Chen. Dia melindungi Meng Qing, dan Xiao Chen mengajarinya cara menetralkan pedang Void Storm. Xiao Chen bisa dengan mudah membunuh Yuan Yangang. Dia sengaja menggunakan pedang ini untuk memenuhi janjinya. Apa yang baru saja terjadi? Huo Ming, yang siap menonton pertunjukan yang bagus, benar-benar bingung. Yuan Yangang telah menghilang, tetapi sejumlah besar kabut darah dan partikel daging tercampur dalam asap dan debu. Tidak diragukan lagi itu milik Yuan Yangang. Di bawah pukulan itu, seluruh tubuh Yuan Yangang langsung menguap, dan daging serta darahnya hancur menjadi pecahan-pecahan kecil, bercampur dengan asap dan debu, melayang di udara. Yuan Yangang sudah meninggal. Zixian juga tercengang, dan Ming Ke di sampingnya begitu ketakutan hingga wajahnya memucat dan tubuhnya tak kuasa menahan gemetar. Yuan Yangang, yang berada di tingkat keempat Kaisar Ilahi, bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan langsung berubah menjadi abu. Ah! Huang Qiuji ketakutan. Ia mencium bau darah di udara dan merasa mual, seperti ingin muntah. Dia seharusnya tidak begitu takut setelah seseorang meninggal. Namun di bawah ciptaan Xiao Chen yang disengaja, udara dipenuhi kabut darah dan bau amis, yang memang sangat tidak nyaman. Bukankah sudah kubilang untuk bersiap mental? Meng Qing menyalurkan sedikit kekuatan suci ke Huang Qiuji untuk meredakan rasa mual di hatinya. Terima kasih, terima kasih. Huang Qiuji mengatur napasnya dan menatap kosong ke arah pemuda yang sombong dan mandiri di lapangan, hatinya bergetar. Sejujurnya, dia selalu memandang rendah Xiao Chen, berpikir bahwa dia tidak memiliki kemampuan, tetapi suka pamer dan merasa benar sendiri. Akan tetapi, pada saat ini,
Kognisinya terbalik. Yuan Yangang, yang berada di level keempat Kaisar Ilahi, dibunuh seketika oleh Xiao Chen dalam satu gerakan, bahkan tanpa sempat meninggalkan sepatah kata pun. Bahkan Meng Qing dan Zixian tidak bisa melakukannya, kan? Sepertinya kau selalu berprasangka buruk terhadap Tuan Muda. Meng Qing melirik Huang Qiuji dan berkata, sekarang kau seharusnya mengerti bahwa kekuatan Tuan Muda jauh lebih unggul daripada kekuatanku. Sebelumnya dia tidak suka bertarung, tetapi orang-orang itu tidak cukup layak untuknya. Tidak. Itu tidak benar, Suster Meng Qing. Bukankah kekuatanmu sudah meningkat? Bagaimana mungkin Xiao Chen lebih kuat darimu? Mungkinkah dia juga pernah ke reruntuhan para dewa dan mendapatkan warisan dari para sakti kuno? Berbicara tentang Meng Qing 8 tahun yang lalu, dia masih berada di tahap awal Dewa Ilahi. Xiao Chen adalah bakat terpendam, dan hampir tidak dapat diterima bahwa dia sedikit lebih kuat daripada Meng Qing. Tapi sekarang Meng Qing telah mencapai tingkat kelima Kaisar Ilahi, bagaimana Meng Qing bisa yakin bahwa Xiao Chen masih lebih kuat darinya? Mendengar ini, Meng Qing berkata dengan dingin dan serius, aku tahu maksudmu, tapi Tuan Muda tidak menemani kita ke reruntuhan para dewa waktu itu. Aku tidak tahu seberapa kuat Tuan Muda itu, tapi satu hal yang pasti, kekuatannya 8 tahun lalu jauh lebih unggul daripada kekuatanku sekarang. Itu tidak mungkin. Huang Qiuji sedikit gembira dan merasa bahwa Meng Qing berbohong padanya. 8 tahun yang lalu, baginya, dan bagi semua generasi muda di alam Dewa Timur, Kaisar Ilahi adalah makhluk tertinggi. Bahkan monster teratas seperti Dewi Berbulu, tubuh berserker, dan tubuh roh api belum melampaui level Kaisar Dewa. Dan Meng Qing memberitahunya bahwa 8 tahun lalu, Xiao Chen sudah memiliki kekuatan lebih tinggi dari tingkat kelima Kaisar Ilahi. Bukankah itu berarti Dewi Berbulu dan tubuh berserker semuanya sampah di depan Xiao Chen? Jika Xiao Chen tidak pergi 8 tahun lalu, akankah dia dapat dengan mudah menyingkirkan semua jenius di alam Dewa Timur? Aku mengerti perasaanmu. Sulit menerima sesuatu yang mengubah pandangan duniamu. Dulu aku sepertimu, kata Meng Qing dengan nostalgia. Tapi kemudian aku menyadari bahwa dunia yang kita semua lihat itu terbatas. Dan Tuan Muda, dia berdiri di ketinggian yang tak bisa kita lihat. Dari ketinggian kita tidak bisa melihat. Huang Qiuji gemetar ketakutan. Evaluasi ini sungguh terlalu tinggi. Bab 1322. Feng Buping, apakah kamu melihat pedang ini dengan jelas? Xiao Chen tidak diragukan lagi adalah orang paling tenang di tempat kejadian. Membunuh Yuan Yangang sepertinya hanya pertunjukan untuk menunjukkan ilmu pedangnya kepada Feng Buping. Baiklah. Feng Buping berkata dengan canggung, sejujurnya, aku mengerti teknikmu, tapi aku tidak bisa langsung memahami kuncinya. Sudah aku bilang kultivasimu masih dangkal dan kau tidak bisa mempelajari jurus ini. Jadi, aku hanya bertanggung jawab untuk mendemonstrasikannya kepadamu. Apakah kau bisa mempelajarinya atau tidak, itu bukan bagian dari transaksi. Sebenarnya, Xiao Chen telah menyederhanakan gerakan pedang tadi. Jika dia menggunakan seluruh hatinya untuk melepaskan pedangnya, tidak akan ada busur petir, tidak ada guncangan, dan tidak ada kabut darah. Begitu pedang itu menyerang, Yuan Yangang akan menghilang tanpa meninggalkan jejak. Tujuan utama dari alam pedang Dao adalah, jalan agung itu sederhana. Cara hebat itu sederhana. Sesuai namanya, hal-hal yang benar-benar hebat seringkali dapat ditampilkan dengan cara yang paling biasa, lugas, dan sederhana. Tetapi level itu terlalu tinggi, dan Feng Buping mungkin akan tercengang jika dia menggunakannya. Kalau kamu belum paham pertama kali, aku akan menunjukkannya beberapa kali lagi. Ngomong-ngomong, masih ada 2 lagi yang bisa kamu latih. Xiao Chen mengalihkan pembicaraan dan melirik Huo Ming, sudah kubilang sebelumnya, hanya mereka yang mengalahkan Yuan Yangang yang berhak menantangmu. Sekarang Yuan Yangang sudah dikalahkan, bolehkah aku menantangmu? Anda. Huo Ming menatap Xiao Chen dengan ngeri, seolah-olah dia baru saja bangun dari mimpi buruk dan melihat setan. Dia mungkin bisa menerima Xiao Chen mengalahkan Yuan Yangang. Namun, hanya dengan gerakan pedang biasa, ia mengubah Yuan Yangang menjadi kabut berdarah. Sungguh mengejutkan. Meskipun Yuan Yangang tidak sebaik dirinya, ia tetaplah seorang Kaisar Ilahi tingkat 4 dan seorang jenius ulung yang kini termasuk di antara yang terbaik. Bagaimana mungkin ia mati tanpa tubuh yang utuh? Kau, tunggu saja, masalah ini belum selesai, aku akan melaporkan kebenarannya kepada Tuan Muda. Huo Ming menekan rasa takutnya, mengatakan sesuatu yang kasar, berbalik dan hendak terbang. Feng Buping, perhatikan, pedang kedua. Suara Xiao Chen terdengar halus, tenang dan agung. Lalu, dia mengangkat tangannya dan melambaikan tangan. Mendesis. Petir itu menyambar bagaikan ular piton raksasa, jatuh dari langit dan membelah angkasa. Ledakan. Huo Ming, yang baru saja terbang 100 kaki, tertembak di tempat dan mengalami nasib yang sama seperti Yuan Yangang. Ia langsung terhempas ke dalam kabut darah dan tewas. Bagaimana? Ini mungkin. Wajah Zixian gemetar karena takut dan ngeri. Huo Ming, yang berada di tingkat ke-6 Kaisar Ilahi, mengalami nasib yang sama. Tidak ada perlawanan, dia terbunuh dalam satu pukulan, dan tubuhnya tercabik-cabik. Seberapa mengerikan kekuatan Xiao Chen. Betapa konyolnya bahwa dia dan Huang Qiuji masih menganggap Xiao Chen sebagai anak orang kaya generasi kedua yang mengandalkan statusnya untuk merendahkan orang lain. Feng Buping, bagaimana kali ini? Xiao Chen bertanya pada Feng Buping. Kurasa kau benar.
Aku khawatir aku tidak akan pernah bisa mempelajari trik ini. Kata Feng Buping dengan sedih. Jangan khawatir, ada materi lain. Aku bisa menunjukkannya padamu untuk ketiga kalinya. Mata Xiao Chen tertuju pada Mingke. Celepuk. Mingke, yang menyaksikan seluruh proses pembunuhan Yuan Yangang dan Huo Ming, begitu ketakutan hingga ia berlutut di tanah, seluruh tubuhnya gemetar dan berkata, Senior. Senior, ampuni nyawaku. Xiao Chen, tolong ampuni nyawa kakak seniorku. Pinta Zixian cepat-cepat. Xiao Chen, kurasa lebih baik lupakan saja. Tidak perlu demonstrasi. Feng Buping juga berkata, kau sudah membunuh dua orang. Ini terlalu ribut. Dengan kematian Huo Ming dan Yuan Yangang, Xiao Chen benar-benar menyinggung klan roh api. Namun dendam di kalangan klan roh api tidak dapat dihindari, jadi jika mereka menyinggung, ya sudahlah, toh tidak ada bedanya. Mingke mewakili Sekte Sengdao. Jika Mingke terbunuh, itu akan memprovokasi Sekte Sengdao lainnya. Klan roh api menempati peringkat ketiga di antara 10 klan kekaisaran, dan latar belakangnya tidak dapat dipahami. Sekte Dao Suci tidak lebih lemah dari klan roh api. Tidaklah bijaksana untuk menghadapi dua raksasa pada saat yang sama. Karena kamu tidak mau melakukannya, aku tidak akan menunjukkannya kepadamu. Tapi tidak ada yang bisa membujukku untuk membunuh seseorang yang ingin kubunuh. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk, menghancurkan musuh melalui udara. Engah. Cahaya ilahi menyambar dan langsung menembus alis Mingke. Anda. Mata Mingke segera kehilangan fokus, dan dia terjatuh ke tanah, terengah-engah. Bahkan Mingke pun terbunuh. Jantung Huang Qiuji yang rapuh berdetak seperti genderang. Mingke, Yuan Yangang, dan Huo Ming, tanpa terkecuali, semuanya adalah talenta-talenta papan atas yang tengah menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini. Terutama Huo Ming, yang merupakan favorit tuan muda klan roh api. Namun dalam waktu singkat, mereka semua mati, dibunuh dengan mudah oleh Xiao Chen. Xiao Chen, ada apa denganmu? Zixian begitu ketakutan hingga wajahnya memucat. Ingin membalaskan dendam kakak seniormu. Xiao Chen menatap Zixian. Tidak, tidak. Bukan itu maksudku. Mingke yang memprovokasimu duluan, jadi dia salah. Zixian cepat-cepat menjelaskan. Dia memohon untuk Mingke hanya karena mempertimbangkan persahabatan sesama murid mereka. Namun, karena Xiao Chen tidak menunjukkan wajahnya, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia sudah berusaha sekuat tenaga. Kekuatan Xiao Chen sangat mengerikan sehingga meskipun mereka tidak bisa berteman, dia tidak ingin menjadi musuhnya. Baguslah kau tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur, kata Xiao Chen tenang. Saat kau kembali, kau bisa menceritakan semua yang terjadi kepada mereka. Aku tidak akan menyalahkanmu. Tapi jika Sekte Dao Suci ingin mencari masalah denganku, sebaiknya kau minggir dan jangan ikut campur. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Zixian bukanlah orang jahat, tetapi sebagai murid Sekte Dao Suci, dia memiliki pendirian yang berbeda. Aku mengerti. Zixian menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba bertanya, apa kau tidak takut Sekte Dao Suci dan klan roh api bergabung? Hehe, bukankah mudah menghancurkan klan dan keluarga? Xiao Chen mencibir. Ketika Zixian mendengar ini, tubuhnya gemetar. Menghancurkan klan dan keluarga. Aku akan bicara dengan sekte tentang ini. Selamat tinggal. Zixian mengambil tubuh Mingke dan pergi dengan cepat. Masalah ini pasti akan menjadi masalah besar, jadi dia harus kembali ke sekte, menceritakan seluruh kisah kepada pemimpin sekte, dan mencoba menenangkannya. Xiao Chen juga berkata bahwa dia tidak keberatan jika dia mengatakan kebenaran pada sekte tersebut, yang sama saja dengan memberinya kesempatan dan juga memberi kesempatan pada sekte Sengdao. Tindakanmu sangat tegas. Kau bahkan tidak mempertimbangkan untuk melepaskan mereka. Feng Buping menatap Xiao Chen dan merasa terharu. Jika dia yang menjadi dia pasti tidak akan bisa bersikap tegas seperti Xiao Chen. Biarkan mereka pergi. Xiao Chen menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Apa gunanya menahan para penjahat ini? Tapi klan roh api dan sekte Dao Suci tidak akan mengecewakanmu. Yang akan kau hadapi adalah pertempuran yang mengerikan, kata Feng Buping. Mungkin bukan hanya mereka berdua. Ini wilayah klan surgawi, dan mereka juga akan terlibat. Tidak masalah, kata Xiao Chen acuh tak acuh. Feng Buping. Baiklah, kesepakatan kita sudah selesai, dan kita tidak berutang apapun satu sama lain. Kau bisa memilih untuk melindungi dirimu sendiri, dan aku tidak akan melibatkanmu, kata Xiao Chen. Brengsek, kau pikir aku ini siapa, Feng Buping? Feng Buping berkata dengan marah, meskipun kau telah mencapai Dao Agung, kekuatanmu seharusnya hanya setara dengan tubuh roh api itu. Jika aku tidak membantumu, bisakah kau menangani klan roh api sendirian? Kau benar-benar tahu cara hebatnya. Xiao Chen menunjukkan ekspresi aneh. Terakhir kali, Feng Buping jelas tidak mengerti konsep Tao, jadi bagaimana mungkin dia tiba-tiba mengetahuinya kali ini. Bab 1323. Saya baru saja mengetahui bahwa ada yang namanya Dao Agung. Kita sudah tertinggal sejak awal. Saat Feng Buping berbicara, dia menatap ke langit secara sengaja atau tidak sengaja. Apa yang dia maksud sudah jelas adalah surga ke-33. Dari siapa kau mendengar ini? Tanya Xiao Chen. Pangeran dari klan Ji. Kata Feng Buping. Ji Tianyu. Xiao Chen mengerutkan kening. Apa kau pernah bertemu dengannya? Tuan,
Pangeran Klan Ji datang ke klan surgawi setahun yang lalu, dan saya bertemu dengannya di sana, kata Meng Qing. Saat itu, kami baru saja keluar dari reruntuhan para dewa, dan klan surgawi mengumpulkan kami semua untuk bertemu dengan Pangeran Klan Ji. Apakah para celestial ada hubungannya dengan Ji Tianyu? Xiao Chen mengangguk. Masuk akal. Aku khawatir seluruh alam dewa timur adalah miliknya. Setelah terdiam sejenak, Xiao Chen bertanya lagi pada Meng Qing, apa yang Ji Tianyu inginkan darimu? Dia meminta kami untuk setia kepadanya dan berkata bahwa dia akan membawa 10 orang ke surga ke-33 untuk berlatih di masa depan. Dia juga mempopulerkan konsep Dao Agung kepada kami, kata Meng Qing. Bagaimana dengan yang lainnya? Tanya Xiao Chen. Aku pergi ke alam Dewa Utara, kata Meng Qing. Alam Dewa Utara. Ya, dia ingin mengadakan kompetisi antara para jenius dari alam Dewa Timur kita dan alam Dewa Utara. 10 peserta terbaik akan dapat mengikutinya ke surga ke-33. Meng Qing berkata, dia sudah pergi ke alam Dewa Utara sebelumnya. Kurasa dia sedang mengatur hal-hal yang relevan untuk kompetisi ini. Mari kita tunggu kabarnya. Pertandingan pertukaran dengan alam Dewa Utara. Xiao Chen bingung. Apakah Ji Tianyu begitu bosan sampai-sampai ia bersusah payah melakukan hal membosankan seperti itu? Dan mungkinkah pengaruhnya meluas hingga ke alam Dewa Utara? Meskipun Xiao Chen tidak tahu banyak tentang alam Dewa Utara, dia tahu dari siliar bahwa alam Dewa Utara adalah yang terkuat dari 4 alam dewa, jauh lebih unggul dari alam Dewa Timur. Tidak ada alasan lain selain karena ada keluarga Huang Fu di sana. Bahkan klan Ji, tempat Ji Tianyu berasal, belum tentu lebih unggul dari klan Huang Fu. Praktis mustahil bagi Ji Tianyu untuk campur tangan di alam Dewa Utara. Jadi, apa yang disebut kompetisi pertukaran ini jelas tidak sesederhana seperti yang terlihat di permukaan, tetapi ada rahasia tersembunyi lainnya. Bukankah alam Dewa Timur dan alam Dewa Utara dipisahkan oleh galaksi yang luas? Bukankah butuh waktu puluhan tahun bagi Senzu tercepat untuk terbang ke sana? Tanya Xiao Chen. Tentu saja tidak dengan terbang ke sana. Ada susunan teleportasi di dalam klan surgawi yang mengarah langsung ke alam ilahi utara. Kata Feng Buping. Susunan teleportasi. Xiao Chen terkejut mendengarnya. Kudengar sebelumnya tidak ada susunan teleportasi yang menghubungkan 4 alam dewa. Kok baru muncul satu? Tidak, sebenarnya, pada zaman dahulu kala, ada susunan teleportasi yang menghubungkan 4 alam dewa. Namun, entah mengapa, 4 alam dewa tersebut terputus dan berhenti berkomunikasi satu sama lain, dan susunan teleportasi tersebut pun rusak. Feng Buping menjelaskan, hanya ada satu susunan teleportasi, dan susunan itu berada di tangan para celestial. Wajar jika orang biasa tidak mengetahui rahasia ini. Jadi begitu. Xiao Chen tiba-tiba menyadari. Di alam Dewa Timur yang luas, hanya ada satu susunan teleportasi yang dapat terhubung ke alam dewa lainnya. Orang biasa tidak memenuhi syarat untuk mengakses rahasia ini. Ini kesempatan bagus. Xiao Chen menjadi tertarik. Awalnya, ia berencana pergi ke alam Dewa Utara untuk melihatnya. Sekarang setelah ada susunan teleportasi yang siap pakai, akan menghemat waktu dan tenaga, jadi ia bisa memanfaatkannya. Selain itu, Ji Tianyu juga ada di sana. Kanker ini tidak boleh dibiarkan berlama-lama dan harus segera diangkat, kalau tidak saya akan merasa tidak tenang. Istana King Yuan, Istana Jiang Qingyan, Dewi Klan Berburu, di Bintang Tianren. Biasanya, Jiang Qingyan tidak pernah meninggalkan Istana King Yuan, dan tidak seorang pun berani memasuki Istana King Yuan tanpa izinnya. Oleh karena itu, orang memiliki sangat sedikit kesempatan untuk melihat Jiang Qingyan. Tetapi mungkin justru karena inilah ia meninggalkan warna yang indah dan misterius dalam benak orang-orang, membuat ketenarannya jauh lebih tinggi daripada tubuh roh api, tubuh berserker, dan tubuh heterochromia. Pada saat ini, seekor burung bangau hijau kecil yang diubah oleh kekuatan dewa terbang dan ditangkap oleh seorang pelayan berbaju merah. Apakah ini berita dari Suster Yiman? Para dayang di Istana King Yuan semuanya adalah pengikut Jiang Qingyan tanpa terkecuali. Jika mereka ditempatkan di luar, mereka akan dianggap jenius tingkat tinggi dengan kultivasi yang luar biasa. Setelah pelayan berbaju merah membaca pesan dari burung bangau biru kecil, ekspresinya sedikit berubah dan dia segera bergegas ke halaman belakang. Halaman belakangnya terdapat gunung hijau, air jernih, dan pemandangannya menyenangkan. Di paviliun di tengah halaman, seorang wanita berdiri sendirian, tampak mengagumi pemandangan, namun juga tampak menyatu dengan pemandangan di sekitarnya, tampak sebagai keseluruhan yang alami. Wanita itu tidak mengenakan pakaian atau perhiasan mewah apapun, dan sangat polos, tetapi meskipun begitu, itu tidak dapat menyembunyikan kecantikannya yang tak tertandingi. Yang mulia, pelayan berbaju merah berjalan hati-hati ke paviliun dan memanggil dengan lembut. Jiang Qingyan perlahan membuka matanya, keanggunan dan sikapnya tak tertandingi, suaranya seperti halusinasi, saat dia bertanya dengan lembut, ada apa? Saudari Iman mengirim pesan yang mengatakan bahwa Huo Ming dari klan roh api, Yuan Yangan dari keluarga Yuan, dan Ming Ke dari sekte Dao Suci pergi ke paviliun Wuxin untuk mencari Meng Qing, kata pelayan berbaju merah. Alis Jiang Qingyan yang indah sedikit mengernyit, bukankah sekarang pesta ulang tahun Ying Tianlin? Kenapa mereka mencari Meng Qing? Konon, Guru Meng Qing telah kembali dan menghina tuan muda klan roh api. Dialah yang meminta Meng Qing untuk membunuh Yuanmu. Pelayan berbaju merah itu berkata, klan roh api tidak berani menyentuh Meng Qing karena kekuatanmu, tetapi mereka tidak segan-segan terhadap orang itu. Oh,
Jiang Qingyan menunjukkan sedikit ketertarikan untuk pertama kalinya, aku juga ingin bertemu orang itu. Yang Mulia tertarik pada orang itu. Pelayan berbaju merah itu terkejut. Tentu saja, tidak ada yang akan percaya bahwa tidak ada yang istimewa tentang orang yang bisa membuat Meng Qing dengan rela menerimanya sebagai gurunya, kata Jiang Qingyan. Meng Qing memang tidak buruk, dia berada di level kelima Kaisar Ilahi. Tapi, nyatanya, dia bukan yang terbaik. Zixian dari Sekte Dao Suci lebih baik darinya. Mengapa Yang Mulia begitu mementingkannya? Pelayan berbaju merah itu tidak yakin dan tidak bisa mengerti. Meng Qing memiliki bakat yang bagus dan layak mendapatkan perhatian khusus. Namun siapakah Yang Mulia? Dewi dari klan berbulu, yang terdepan di antara generasi muda di alam Dewa Timur. Bahkan menurutnya, Yang Mulia telah melampaui semua rekannya, dan tubuh roh api dan tubuh berserker semuanya tidak cukup baik. Sikap Yang Mulia terhadap Meng Qing sungguh luar biasa. Beliau rela menyinggung tubuh roh api dan seluruh klan roh api demi melindungi Meng Qing. Apa kau benar-benar berpikir Meng Qing lebih buruk dari Zixian itu? Jiang Qingyan menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan Zixian hampir sama dengan Huo Ming, tapi gabungan Huo Ming, Yuan Yangang, dan Ming jelas bukan tandingan Meng Qing. Jadi, aku tidak khawatir akan terjadi apa-apa pada Meng Qing. Ini, tanya pelayan berjubah merah dengan heran, seorang kaisar dewa mimpi cinta tingkat kelima dapat mengalahkan seorang kaisar dewa tingkat keenam dan dua kaisar dewa tingkat keempat pada saat yang sama. Tentu saja, kata Jiang Qingyan dengan penuh keyakinan, lagi pula, ini hanyalah puncak gunung es dari kekuatannya. Potensinya yang sebenarnya mungkin tidak kalah denganku. Mustahil. Seru pelayan berbaju merah kaget, menggelengkan kepala, tak sanggup menerimanya. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan Yang Mulia? Tidak ada yang mustahil. Ada banyak hal mengejutkan yang tersembunyi di dunia ini. Kata Jiang Qingyan lembut, lalu tiba-tiba bertanya, Xiaolin, tahukah kamu apa bakatku yang paling membanggakan? Pelayan berjubah merah itu berhenti sejenak dan menjawab dengan ragu, tubuh Xuan Yin Wugu. Tidak. Jiang Qingyan menggeleng pelan, kilatan aneh melintas di mata birunya. Ia berkata perlahan, itu mata kehancuran. Bab 1324. Mata jalan. Gadis berbaju merah itu tertegun sejenak dan bertanya dengan ragu, Yang Mulia punya bakat ini, Xiaolin belum pernah melihatnya sebelumnya. Sebenarnya, aku belum memberitahu siapapun. Mungkin kau orang pertama yang tahu, kata Jiang Qingyan. Ah, Xiaolin tersanjung, Yang Mulia, saya. Sebenarnya ini bukan rahasia. Alasan tidak ada yang tahu tentang ini hanyalah karena tidak perlu memberitahu siapapun. Jiang Qingyan berkata dengan tenang, mata kehancuran tidak mematikan, dan tidak ada orang lain yang bisa mendeteksi efeknya saat digunakan. Konon, Tuan Muda Sekte Dao Suci punya sepasang mata aneh. Begitu muncul, mata itu bisa menghancurkan segalanya. Itu jurus terkuat Tuan Muda. Yang Mulia, mata pemecah daomu. Bisik Xiaolin, tampak bingung. Teknik pupilnya sama, kenapa ada perbedaan yang begitu besar? Dan teknik pupil ini tidak mematikan, jadi mengapa Yang Mulia menganggapnya begitu serius? Mata Seng Lantian memang kuat. Bahkan aku tak berani menghadapi cahaya penghancurnya secara langsung, jadi aku hanya bisa mencari cara untuk menghindarinya. Jiang Qingyan berkata, tapi sebagai perbandingan, aku lebih suka mata dao yang mampu melihat menembus esensi segala sesuatu. Melihat esensi segala sesuatu. Xiaolin terkejut. Memang, mata dao yang rusak bukan untuk bertarung, melainkan untuk mengintip dan menganalisis hakikat segala sesuatu. Jiang Qingyan berkata dengan nada sedikit superior, tak seorang pun, siapapun, atau apapun, yang bisa bersembunyi dari mata dao yang rusak milikku. Bisakah kau melihat melalui penyamaran dan melihat sifat asli? Gumam Xiaolin, apakah itu berarti kau tidak takut pada ilusi apapun? Tentu saja lebih dari itu. Jiang Qingyan menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiaolin, pikiranmu terlalu sempit. Xiaolin bodoh, mohon beri aku pencerahan, Yang Mulia. Ketika saya mengatakan melihat menembus esensi, yang saya maksud bukan hanya melihat menembus ilusi dan bayangan, kata Jiang Qingyan, melainkan kecepatan, kekuatan, sudut, struktur, level, dan sebagainya. Esensi dari setiap eksistensi objektif dapat dilihat. Ketika Xiaolin mendengar ini, dia bukan saja tidak mengerti, tetapi malah semakin bingung, seolah-olah dia tidak mengerti apa yang dikatakan Jiang Qingyan. Sebenarnya sangat mudah dipahami. Mungkin karena iseng, Jiang Qingyan dengan sabar menjelaskan kepada Xiaolin, jika orang kuat menyerangku, jurus itu akan memiliki karakteristik seperti kecepatan, kekuatan, lintasan, atribut, dan sebagainya. Mata dao penghancurku dapat langsung menganalisisnya dan memintaku untuk merespons. Kemampuan yang luar biasa. Xiaolin berseru kaget. Jadi, dengan mata pemecah dao, bukankah seseorang akan menjadi sepenuhnya tak terkalahkan? Selain itu, mata jalan patah juga dapat mengamati takdir, nasib baik, dan nasib buruk. Jika seseorang berdiri di hadapanku, aku dapat melihat takdir, fisik, garis keturunan, dan potensi mereka secara sekilas, layaknya memiliki perspektif Tuhan. Karena itu, mata jalan patah memiliki nama lain, mata jalan surgawi. Mata surga. Xiaolin terkejut. Dikenal sebagai dao surgawi, ia jauh melampaui jangkauan teknik murid biasa. Lalu Yang Mulia, apakah tidak ada cacat pada mata langit? Tanya Xiaolin ragu-ragu.
Mata surga sendiri tidak punya kekurangan, tapi aku punya. Jiang Qingyan mendesah. Aku sekarang adalah inang mata surga, dan kekuatannya dibatasi oleh kelemahanku. Ketika lawan jauh lebih kuat dariku, mata surga akan menjadi tidak efektif. Tidak efektif. Yah, aku pernah menggunakan mata langit untuk mengamati leluhur klan kita yang telah mencapai alam kaisar. Namun, mata langit hanya memberiku tanda tanya, dan informasi lainnya tidak terdeteksi. Jiang Qingyan berkata, tentu saja, itu sudah lama sekali. Sekarang, aku seharusnya bisa mendeteksi informasi leluhur itu. Meskipun Jiang Qingyan tahu bahwa dia masih belum sebanding dengan leluhur alam kaisar, namun perbedaannya tidak terlalu besar. Dalam jarak tertentu, bahkan jika lawan lebih kuat dari Anda, Eye of Breaking dapat masih bisa efektif. Baiklah, mari kita kembali ke intinya. Aku menjelaskan kemampuan mata jalan patah kepadamu karena aku menggunakannya untuk mengamati mimpi. Jiang Qingyan berkata, saat itu, aku masih berada di dalam reruntuhan para dewa. Yang Mulia bertemu Meng Qing di reruntuhan para dewa. Xiaolin tertegun sejenak, lalu tiba-tiba dia sadar. Tampaknya baru setelah keluar dari reruntuhan para dewa, Yang Mulia menjadi sangat peduli terhadap Meng Qing. Meskipun ditolak oleh Meng Qing beberapa kali, Yang Mulia tidak marah sama sekali dan mengirim orang untuk mengawasi pergerakan dan berita Meng Qing. Anda harus tahu bahwa Ying Tianlin, Huo Xuanfeng, Shen Langtian dan Zhan Cheng, 4 jenius mengerikan yang setenar Yang Mulia, tidak menjalani perawatan ini. Xiaolin, kau dan Yiman sama-sama memasuki reruntuhan para dewa dan menerima warisan. Saat kau menerima warisan itu, pernahkah kau berpikir untuk menolak? Tanya Jiang Qingyan. Menolak. Tanya Xiaolin kosong. Mana mungkin aku menolak? Ini kesempatan bagus, siapa yang akan menolak? Bukankah orang-orang pergi ke reruntuhan para dewa untuk mencari warisan dan kesempatan? Dengan kesempatan untuk mewarisi tepat di depan mata, apakah ada orang yang akan menolaknya? Kecuali jika Anda gila. Ya, aku selalu gembira ketika menerima warisan itu, karena setiap makhluk di reruntuhan para dewa adalah raksasa kuno, yang mendominasi suatu wilayah dan menjadi penguasa di zaman kuno. Jiang Qingyan mendesah, tapi ketika aku bertemu Meng Qing, dia menolak warisan di reruntuhan para dewa. Apa? Tanya Xiaolin heran, Meng Qing tidak menerima warisan itu. Tidak, kata Jiang Qingyan dengan yakin. Ini, bagaimana mungkin? Meng Qing baru berada di tahap awal alam dewa ilahi 8 tahun yang lalu, dan sekarang dia sudah berada di tingkat kelima kaisar ilahi. Jika dia tidak menerima warisan ini, bagaimana mungkin dia bisa berkembang? Kata Xiaolin tak percaya. Itulah masalahnya, kata Jiang Qingyan. Ada kekuatan lain yang sangat mengerikan di dalam tubuh Meng Qing. Aku menggunakan mata dauku untuk mengintip ke dalamnya dan melihat sebilah pedang. Sebuah pedang. Yah, pedang yang tak terlukiskan dengan kata-kata telah mengakar di tubuh Meng Qing dan menyatu dengannya. Jiang Qingyan berkata, pedang itulah yang menolak warisan reruntuhan para dewa, seolah-olah sangat meremehkan warisan itu dan tak ingin Meng Qing ternoda. Apakah tingkat pedang itu lebih tinggi dari warisan reruntuhan para dewa? Tanya Xiaolin. Jelas. Jiang Qingyan mengangguk. Dan berdasarkan informasi yang diberikan oleh mata jalan patah, atribut Meng Qing sangat cocok dengan pedang itu. Meng Qing dapat memanfaatkan kekuatan itu tanpa hambatan dan tidak akan mengembangkan iblis batin apapun. Tetapi kita yang mewarisi reruntuhan para dewa berbeda. Kekuatan eksternal mungkin membuat kita lebih kuat untuk sementara, tetapi seiring berjalannya waktu, masalah akan semakin mungkin terjadi, dan iblis dalam diri kita akan semakin menakutkan. Mengatasi iblis dalam diri kita pasti akan membawa manfaat yang tak terbatas. Tetapi jika kita tidak berhati-hati, kita akan hancur. Jiang Qingyan berhenti sejenak saat berbicara, apakah menurutmu aku lebih menyukai Meng Qing dan ingin dia mengikutiku? Sebenarnya, aku tidak pernah berpikir seperti itu, karena prestasi Meng Qing di masa depan tidak akan kalah dariku. Aku hanya ingin berteman dengannya dan membangun hubungan baik dengannya. Bab 1325. Jiang Qingyan berulang kali membela Meng Qing, bahkan dengan mengorbankan klan roh api. Semua orang tentu berpikir bahwa ia ingin merekrut Meng Qing dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadinya, sama seperti ia telah merekrut pengikut seperti Yiman dan Xiaolin. Tetapi kali ini, semua orang salah menebak, dan tidak seorang pun mengetahui pikiran Jiang Qingyan yang sebenarnya. Dia menempatkan Meng Qing setara dengan dirinya sendiri. Yang Mulia, Anda sangat memuji Meng Qing, tapi... Xiaolin berkata dengan agak ragu, tapi dia tampaknya telah jatuh ke dalam kebejatan dan sepenuhnya mengabdikan diri pada satu pria. Ini benar-benar mengejutkanku. Jalan menuju kekuatan sejati membutuhkan pikiran yang tetap dan meminimalkan ikatan duniawi. Sungguh luar biasa bahwa seorang wanita seperti Meng Qing mau menempatkan seorang pria di tempat terpenting di hatinya. Jiang Qingyan berkata, jadi, aku sangat berharap bisa bertemu Xiao Chen ini. Yang Mulia memiliki mata dao, jadi dia bisa menganalisis Xiao Chen dengan jelas, kata Xiaolin, tapi menurutku, dia mungkin biasa saja dan tidak bisa dibandingkan dengan Ying Tianlin, Huo Xuanfeng, dan yang lainnya. Jangan langsung menyimpulkan sebelum bertemu langsung dengannya. Aku sudah bicara dengan Meng Qing 2 kali. Meskipun Meng Qing tidak secara langsung mengungkapkan informasi Xiao Chen, nada bicaranya jelas menempatkan Xiao Chen pada posisi yang lebih tinggi daripada Huo Xuanfeng, Ying Tianlin, dan yang lainnya.
Jika dia benar-benar jenius yang sebanding dengan Huo Xuanfeng dan Ying Tianlin, maka Ming Ke dan dua orang lainnya yang pergi ke pavilion Wuxin untuk mencari masalah baginya hanyalah mencari masalah, Xiao Lin mendengus. Aku benar-benar ingin melihat apa yang terjadi selanjutnya untuk membuktikan apakah dia benar-benar sekuat itu. Jiang Qingyan hendak berbicara ketika mendengar ini, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menatap ke langit. Iman kembali. Begitu ia selesai berbicara, sesosok hijau terbang turun dari langit dan mendarat tepat di halaman. Ia terengah-engah dan jelas sedang terburu-buru untuk melanjutkan perjalanannya. Saudari Iman, kau lancang sekali. Bagaimana bisa kau terbang langsung ke halaman yang mulia? Xiao Lin dan Iman selalu memiliki hubungan yang sangat baik, tetapi mereka tidak bisa berkompromi dengan aturan Istana King Yuan. Perilaku Iman jelas merupakan pelanggaran. Bagaimana mungkin terbang diizinkan di halaman yang mulia? Yang mulia, maafkan saya. Saya sedang terburu-buru dan melanggar aturan. Wajah Iman memerah dan ia mengakui kesalahannya. Katakan padaku, ada apa terburu-buru? Tanya Jiang Qingyan, bukankah kamu akan menghadiri perjamuan Ying Tianlin di Zuyonglou? Pesta sudah berakhir, kata Iman. Bubar. Jiang Qingyan mengerutkan kening, semakin bingung. Kenapa? Yang mulia seharusnya melihat berita yang saya kirimkan sebelumnya, kan? Kata Iman, Huo Ming, Yuan Yangang, dan Ming Ke pergi ke pavilion Wuxin, tapi... apakah mereka dikalahkan? Kalau mereka cuma kalah, itu bukan masalah besar, kata Iman sambil tersenyum kecut, mereka semua tewas. Huo Ming dan Yuan Yangang tak punya apa-apa, tapi jasad Ming Ke dibawa keluar oleh Sixian. Apa? Xiao Lin membelalakan matanya. Jiang Qingyan juga memiliki ekspresi sedikit muram, dan tatapan matanya berubah-ubah. Dia mengira Huo Ming dan dua orang lainnya akan menderita, dan bahkan jika Xiao Chen benar-benar sekuat yang dipuji Meng Qing, mereka bertiga akan dihukum berat oleh Xiao Chen. Tetapi dia tidak pernah menyangka mereka akan dibunuh oleh Xiao Chen. Huo Ming, Yuan Yangang dan Ming Ke semuanya meneruskan warisan raksasa kuno dan memegang posisi penting dalam klan Roh Api dan Sekte Dao Suci. Jika tiga orang terbunuh, itu bukan hanya masalah persaingan di antara generasi muda. Generasi tua yang kuat dari klan Roh Api dan Sekte Dao Suci akan marah dan mengambil tindakan. Membunuh tiga orang di tempat memang memuaskan, tapi bagaimana kita harus mengatasinya selanjutnya? Jiang Qinglan merenung. Mungkinkah orang yang dikagumi Meng Qing adalah orang yang tidak bijaksana, yang tega menempatkan dirinya dalam situasi yang tidak dapat diperbaiki hanya demi kesenangan sesaat? Apa orang itu gila? Xiao Lin mendengus. Dia memang mampu mengalahkan Huo Ming dan dua lainnya, tapi dia terlalu irasional. Dia ditakdirkan jadi orang biasa. Yah, insiden ini memang berdampak besar. Setelah Ying Tianlin mengetahui berita itu, dia langsung membubarkan perjamuan dan kembali ke suku surgawi. Yiman berkata, ini terjadi di wilayah suku surgawi, dan aku khawatir suku surgawi tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Jiang Qingyan berpikir sejenak dan langsung berkata, mungkin butuh waktu bagi mereka untuk mengerahkan pasukan. Ayo kita pergi ke pavilion Wuxin sekarang juga. Ah! Xiao Lin dan Yiman terkejut. Yang mulia, kita harus menjaga jarak dari mereka sekarang. Pergi ke pavilion Wuxin hanya akan membuat orang-orang membicarakannya. Mimpi itu tidak sepadan. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Di pavilion Wuxin, Xiao Chen sedang memeriksa kultivasi Meng Qing, seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan dia sangat santai dan puas. Namun, Feng Buping gelisah seperti semut di wajan panas. Ia sesekali keluar untuk menanyakan kabar, melompat-lompat, merasa sangat gelisah. Meskipun dia telah memutuskan untuk berdiri di garis yang sama dengan Xiao Chen, itu tidak berarti dia bisa tetap acuh tak acuh. Lagi pula, jika dia gagal melakukannya, seluruh kultivasinya selama puluhan juta tahun akan hancur. Hei, kataku, tidak bisakah kalian sedikit lebih gugup? Feng Buping tidak tahan lagi dan memarahi Xiao Chen, hidupku sekarang terikat padamu, tidak bisakah kau sedikit lebih bertanggung jawab? Apa yang membuatmu gugup? Xiao Chen mendongak dan bertanya. Saya pergi keluar untuk bertanya. Seluruh bintang Tianren sedang membahas kematian Huo Ming, Yuan Yangang, dan Ming Ke. Pavilion Wuxin telah menjadi sasaran kritik publik, kata Feng Buping. Bukankah ini fenomena yang sangat normal? Kata Xiao Chen. Kalau begitu, setidaknya kau harus membuat beberapa persiapan, seperti menyiapkan beberapa formasi. Agar ketika klan Roh Api dan Sekte Dao Suci datang menyerang, kau tidak akan terlalu pasif, kata Feng Buping. Jangan khawatir, Sekte Dao Suci dan markas besar klan Roh Api tidak ada di sini, dan para pemimpin klan mereka tidak bisa datang. Paling-paling, hanya ada Huo Xuanfeng, tubuh Roh Api, dan Seng Langtian, klan Heteroromia, kata Xiao Chen dengan tenang. Kekuatan gabungan keduanya sungguh menakjubkan. Aku dikalahkan oleh Huo Xuanfeng dalam satu gerakan terakhir kali, dan bahkan sekarang aku masih ketakutan hanya dengan memikirkannya. Seng Langtian jelas tidak lebih lemah dari Huo Xuanfeng. Kekuatan matanya misterius dan tak terduga, kata Feng Buping. Dan yang terpenting, sikap para celestial. Jangan takut, mereka punya sekutu, dan kita juga punya sekutu. Kata Xiao Chen. Ali, di mana mereka? Tanya Feng Buping. Tepat di luar. Saya Jiang Qingyan dari klan Yuyi, dan saya datang untuk mengunjungi senior Feng. Sebuah suara tiba-tiba mengejutkan Feng Buping. Jiang Qingyan dari suku Yuyi.
Mata Feng Buping berbinar. Pada saat ini, Jiang Qingyan, Yiman dan Xiaolin berjalan ke halaman bersama. Saat Jiang Qingyan keluar, gaya berpakaiannya jelas berbeda. Ia mengenakan gaun mewah berwarna bulan, memancarkan keanggunan bak dewi. Temperamennya dingin dan elegan, yang membuat orang-orang merasa kagum yang hanya bisa dikagumi dari jauh, bukan dinodai. Jiang Qingyan, halo Senior Feng. Jiang Qingyan menyapa Feng Buping. Feng Buping berkata dengan canggung, baiklah, aku tahu kau di sini bukan untuk menemuiku. Dengan tingkat kultivasi dan statusmu saat ini, kau bisa mengabaikanku sepenuhnya. Mendengar ini, Jiang Qingyan berhenti bersikap sok dan mengalihkan pandangannya ke Xiao Chen. Tuan Xiao, senang bertemu denganmu. Saat dia berbicara, mata dao penghancur sudah mulai bergerak, dan sebuah cahaya aneh yang tak terdeteksi oleh orang luar muncul, sepenuhnya memantulkan sosok Xiao Chen, mencoba melihat semua hal tentang Xiao Chen. Bab 1326. Bagaimana? Ini mungkin. Jiang Qingyan telah membayangkan banyak situasi. Misalnya, Xiao Chen tidak sesuai dengan reputasinya. Kultivasinya hanya sedikit lebih kuat daripada Huo Ming dan yang lainnya, tetapi tidak sekuat yang dikatakan Meng Qing. Maka mata penghancur dao miliknya akan mendapatkan informasi detail tentang Xiao Chen tanpa peringatan apapun. Atau mungkin Xiao Chen benar-benar memiliki kemampuan untuk bersaing dengan para jenius mengerikan seperti Huo Xuanfeng dan Seng Langtian, maka Eye of Destruction akan memberikan peringatan dan mendaftarkannya sebagai pesaingnya. Lebih jauh lagi, kemampuan Xiao Chen melampaui ekspektasi semua orang, jauh melampaui batas generasi muda. Mata dao yang menghancurkan akan memunculkan banyak tanda tanya, lalu peringatan merah, yang menyatakannya sebagai orang yang sangat berbahaya, seolah-olah ia pernah memata-matai leluhur kerajaan klannya. Dia berpikir, tidak peduli siapa Xiao Chen, itu akan termasuk ke dalam salah satu dari 3 kategori ini. Namun saat ini, dia kacau balau. Eye of Breaking Dao memang berfungsi dan juga mencerminkan citra Xiao Chen. Namun informasi umpan balik. Biasa-biasa saja. Biasanya. Kosong. Xiao Chen hanya orang biasa. Tidak banyak perbedaan antara mengamati Xiao Chen dengan mata dao yang patah dan melihatnya dengan mata telanjang. Apa dia benar-benar orang biasa? Tidak, serendah apapun kekuatannya, dia membunuh Huo Ming dan 2 lainnya. Setidaknya dia pasti memiliki kekuatan seorang kaisar dewa, kan? Mata dao yang patah akan memberikan informasi detail saat mendeteksi seorang kaisar dewa. Apakah kekuatannya terlalu besar, di luar jangkauan deteksi saya saat ini? Tapi peringatan merah pasti akan dikeluarkan, tidak selembut sekarang. Ini bukan pertama kalinya Jiang Qingyan menghadapi situasi di mana seseorang diperingatkan oleh Eye of Destruction karena kekuatannya yang berlebihan. Nenek moyang kerajaan klan tersebut adalah salah satunya. Selain itu, pedang di tubuh Meng Qing juga terhitung satu. Meskipun saat itu dia mampu melihat menembus pedang di tubuh Meng Qing, saat dia ingin terus mengintip inti sari pedang itu, dia dihalangi oleh kekuatan tak kasat mata, dan mata pemecah dao tidak dapat masuk lebih dalam. Namun entah itu peringatan bahaya atau perlawanan, setidaknya ada respons. Sedangkan Xiao Chen, mata penghancur dao tampaknya telah kehilangan efeknya sepenuhnya. Ia tidak bisa melihat apapun dan tidak bisa merasakan sesuatu yang aneh. Dewi berbulu yang legendaris memang pantas menyandang reputasinya. Tapi rasanya agak kurang pantas bagimu menatapku kosong di pertemuan pertama kita, ya. Suara Xiao Chen terdengar ringan, menyela Jiang Qingyan yang sedang berantakan dan membangunkannya. Maaf. Jiang Qingyan kehilangan ketenangannya sesaat, tetapi segera memperoleh kembali ketenangannya. Tetapi momen itu telah terjadi, dan tidak peduli seberapa baik Anda menyamarkan diri, Anda tidak dapat menghapus apa yang telah terjadi. Xiaolin dan Yiman saling berpandangan, keduanya terkejut. Mereka telah mengikuti Yang Mulia selama bertahun-tahun, tetapi pernahkah mereka melihatnya bersikap begitu kasar di depan orang lain? Yang Mulia Dewi, Anda datang ke sini khusus hari ini. Apakah Anda berencana untuk merebut pacar saya di depan saya? Tanya Xiao Chen. Jiang Qingyan tertegun sejenak, lalu menyadari bahwa Xiao Chen sedang membicarakan Meng Qing dan menjelaskan, jangan salah paham, Tuan Xiao. Saya tidak pernah punya pikiran buruk tentang Meng Qing. Saya hanya ingin berteman dengannya. Dan saya di sini bukan untuknya hari ini. Saya ingin bertemu Tuan Xiao. Mau ketemu aku? Xiao Chen terkekeh. Aku nggak ingat kita pernah ketemu sebelumnya. Kamu mau ketemu aku untuk apa? Kau telah membunuh Huo Ming, Yuan Yangang, dan Mingke. Klan Roh Api dan Sekte Dao Suci tidak akan membiarkanmu begitu saja. Cepat atau lambat mereka akan menghadapi Huo Xuanfeng dan Seng Langtian. Aku sangat memahami kemampuan kedua orang ini dan mungkin bisa membantumu, kata Jiang Qingyan. Bantu aku? Tanya Xiao Chen dengan nada aneh. Aku ingat pepatah, berbuat baik saat tidak ada yang bisa dilakukan itu baik. Apa bagian selanjutnya? Jiang Yanyan. Beraninya kau. Dewi sudah berbaik hati menolongmu, kenapa kau begitu kasar? Xiaolin dan Yiman sama-sama geram dan hendak bergegas keluar untuk memberi Xiao Chen pelajaran. Xiaolin, Yiman, jangan bersikap kasar. Jiang Qingyan menghentikan kedua wanita itu, menatap Xiao Chen dalam-dalam, dan berkata dengan penuh arti, sepertinya Tuan Xiao sudah memutuskan dan tidak membutuhkan Qingyan untuk ikut campur dalam urusannya. Kalau begitu, saya minta maaf karena telah mengganggu kalian. Selamat tinggal. Jiang Qingyan membawa Xiaolin dan Yiman pergi lagi.
Hanya butuh waktu kurang dari setengah seperempat jam dari saat masuk halaman hingga keluar. Meng Qing dan Feng Buping keduanya penuh keraguan. Wanita ini melakukan perjalanan khusus ke sini, mengobrol sebentar tanpa makna, lalu pergi. Apa tujuannya? Tuan, dia tampak sangat aneh hari ini. Kata Meng Qing hati-hati, saya khawatir dia tipuan. Mendengar ini, Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, tidak serumit yang kau kira. Dia sudah mencapai tujuannya datang ke sini. Tidak perlu berlama-lama dan menghindari memberi orang kesempatan untuk mengkritiknya. Tujuannya sudah tercapai. Meng Qing terkejut dan bertanya, apa tujuannya? Apa kau tidak memperhatikan matanya? Tanya Xiao Chen, teknik pupilnya sangat kuat, tapi mungkin bukan tipe bertarung, melainkan tipe voyeurisme. Teknik pupil? Tanya Meng Qing heran. Jiang Qingyan juga tahu teknik pupil. Kurasa aku belum pernah mendengar ada yang menyebutkannya. Konon, bakat terbesar Jiang Qingyan adalah tubuh Suanyin tanpa noda, yang murni dan bersih, tanpa cacat atau noda, dan tidak akan pernah menumbuhkan iblis batiniah. Dia memang wanita yang luar biasa, sesuai dengan reputasinya, dan... Xiao Chen sepertinya teringat sesuatu, lalu berkata dengan serius, saat dia menggunakan teknik pupilnya, aku merasakan sesuatu yang sangat familiar. Akrab. Ya, itu sangat mirip dengan fluktuasi kekuatan di Xiyun. Ini, Meng Qing bingung. Bagaimana mungkin Jiang Qingyan dan Xiyun ada hubungannya? Lupakan saja, aku tidak ingin terlalu memikirkannya. Jiang Qingyan memang sangat tertutup, tapi itu membuatku sedikit tertarik pada beberapa jenius lainnya. Semoga aku tidak kecewa. Berbeda dengan kekhawatiran Feng Buping, Xiao Chen tampaknya menduga musuh akan segera mendatanginya. Setelah kembali ke istana King Yuan, Jiang Qingyan tampak ragu-ragu, seolah sedang memikirkan sesuatu yang penting. Yiman dan Xiaolin menunggu di sisinya cukup lama, dan akhirnya tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Yang Mulia, ada apa denganmu? Apakah ada yang salah dengan Xiao Chen? Ada masalah besar, kata Jiang Qingyan. Yang Mulia, apa yang dilihat mata penghancur Dao? Tanya Xiaolin dengan gugup. Saya melihat orang yang sangat biasa. Kalau begitu, tidak ada yang perlu diperhatikan. Kata Xiaolin. Tidak, kenyataannya tidak sesederhana itu, kata Jiang Qingyan dengan sungguh-sungguh, aku punya firasat suku roh api akan berada dalam masalah kali ini. Yang Mulia, maksud Anda? Xiaolin dan Yiman bertukar pandang dengan terkejut, bahwa Xiao Chen dapat membuat klan roh api mengalami kemunduran. Klan roh api merupakan salah satu klan kekaisaran tertua di alam Dewa Timur, dan fondasinya tidak kalah dengan klan berbulu. Meskipun Xiao Chen dibantu Feng Buping, ia tampaknya masih kalah jumlah. Bagaimana ia bisa melawan klan roh api? Saya khawatir ini lebih dari sekadar kekalahan. Xiao Chen tampak tidak berbahaya, tetapi dalam hal bertarung, dia benar-benar berdarah dingin dan kejam. Ini terlihat dari fakta bahwa dia langsung membunuh Huo Ming, Yuan Yangang, dan Ming Ke. Ekspresi wajah Jiang Qingyan terus berubah. Setelah beberapa saat, ia tampak telah mengambil keputusan dan berkata kepada kedua wanita itu, Yiman, Xiaolin, tolong bantu aku mengatur pertemuan dengan Ying Tianlin dan Seng Langtian. Katakan pada mereka bahwa aku punya sesuatu yang mendesak untuk dibicarakan dengan mereka. Ingat, jangan biarkan terlalu banyak orang tahu. Rahasiakan ini. Bab 1327. Tak lama setelah Jiang Qingyan pergi, Meng Qing menerima sebuah pesan. Setelah memeriksa, dia segera melapor pada Xiao Chen. Tuan, Patriark Muda Suku Surgawi, Ying Tianlin, telah mengundang Anda ke alun-alun Surgawi dalam 3 hari. Beliau ingin menyelesaikan perselisihan antara Anda, Suku Roh Api, dan Sekte Dao Suci. Menyelesaikan dendam. Xiao Chen mencibir mendengarnya. Orang-orang ini selalu terdengar sangat baik dalam hal sopan santun. Saya khawatir mereka akan menghasut opini publik untuk mencela Anda, dan kemudian mereka akan menyerang Anda dengan benar dan sah, kata Meng Qing. Itu wajar. Karena Celestial bersikeras ikut campur, tidak perlu bersikap sopan kepada mereka. Kata Xiao Chen. Beristirahatlah sejenak selama 3 hari ke depan, lalu datang tepat waktu untuk janji temu 3 hari lagi. Ya. Berita tentang Xiao Chen yang membunuh Huo Ming, Yuan Yangang dan Ming Ke menyebar dengan cepat seperti wabah, menyebar ke seluruh bintang Tianren dalam waktu singkat dan menyebabkan gempa bumi yang dahsyat. Kau bercanda. Seorang jenius level Huo Ming benar-benar terbunuh. Siapa Xiao Chen ini? Dari mana asalnya? Kenapa aku belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya? Entahlah. Sepertinya waktu aku pergi ke reruntuhan para dewa, tidak ada nama orang seperti itu. Dikatakan bahwa dia berasal dari klan S dan bersama Meng Qing. Klan S? Mustahil. Klan S yang sedang terpuruk bisa melahirkan orang jenius seperti itu. Klan S seharusnya sudah lama tersingkir dari 10 klan kekaisaran teratas, tetapi sekarang dengan 2 jenius teratas seperti Meng Qing dan Xiao Chen, mereka mungkin bangkit kembali. Cek, bangkit. Menurutmu apa itu klan roh api? Xiao Chen membunuh Huo Ming Yuan Yangang, akankah klan roh api melepaskannya? Ada juga Sekte Dao Suci. Meskipun Zixian tiba-tiba muncul dan mengalahkan Ming Ke tetaplah seorang jenius yang tak tergantikan bagi Sekte Dao Suci. Jika Xiao Chen membunuh Ming Ke, itu seperti berperang sampai mati dengan Sekte Dao Suci. Dikatakan bahwa klan roh api dan Sekte Dao Suci telah berdiskusi secara pribadi dan berencana untuk bersatu untuk menghadapi Xiao Chen. Benarkah ini? Apakah beritanya dapat dipercaya? Kurasa itu mungkin palsu.
Untuk menghadapi Xiao Chen saja, apakah klan Roh Api dan Sekte Dao Suci perlu bergabung? Siapapun dari mereka bisa menghancurkan Xiao Chen sampai mati, kan? Tentu saja tidak sesederhana itu. Markas klan Roh Api dan Sekte Dao Suci tidak ada di sini, dan ini adalah pertarungan antar generasi muda. Sebagai klan kekaisaran, mereka bangga dengan status mereka dan tidak akan mengirim generasi tua untuk mengepung Xiao Chen. Kita masih harus menyelesaikannya dengan cara generasi muda. Huo Xuanfeng dan Seng Langtian akan mengambil tindakan. Bukan hanya mereka. Kepala suku surgawi, Ying Tianlin, juga akan muncul, dan bahkan kota pertempuran tubuh berserker dari suku perang pun siap bergerak. Sial, 4 dari 5 jenius terhebat di dunia berkumpul hanya untuk menghadapi Xiao Chen itu. Jika itu benar, maka Xiao Chen akan punya cukup hal untuk dibanggakan selama sisa hidupnya. Dia hanya punya beberapa hari tersisa dalam hidupnya. Jika keempat penjahat itu menyerang bersamaan, apakah dia masih punya kesempatan untuk bertahan hidup? Benar, dia mempertaruhkan nyawanya untuk pamer. Keberaniannya patut dipuji, tapi tindakannya bodoh. Saya akan cari tempat di lapangan Tianren. Saya tidak boleh melewatkan acara akbar ini. Hei, itu tidak akan dimulai sampai 3 hari kemudian. Bodoh, apakah masih ada tempat untukmu dalam 3 hari? Itu tampaknya benar. Ayo duduk dulu. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Lapangan Tianren telah penuh sesak sejak 3 hari lalu, dengan 7 atau 8 lapis orang di dalam dan di luar, sehingga mustahil untuk bisa lewat. Ternyata penantian para biksu yang tak terhitung jumlahnya itu ada artinya. Sebelum tengah hari, orang-orang dari suku surgawi, suku Roh Api, dan Sekte Dao Suci berdatangan satu demi satu. Selain itu, orang-orang dari suku raksasa, suku berbulu, dan suku sisik air juga datang untuk ikut bergembira. Tentu saja, apa yang paling dikhawatirkan orang adalah 5 orang jenius paling jahat di dunia. Patriark muda klan surgawi, Ying Tianlin. Dewi klan berbulu, Jiang Qingyan. Tuan muda dari klan Roh Api, Huo Xuanfeng. Badan pertempuran gila klan perang, kota perang. Tuan muda Sekte Dao Suci, Seng Langtian. Sebelum memasuki reruntuhan para dewa, mereka berlima bagaikan langit-langit bagi generasi muda. Setelah keluar dari reruntuhan para dewa, kelima orang itu masih kuat dan tak tertandingi. Banyak orang keluar dari reruntuhan para dewa dan dipromosikan menjadi kaisar dewa. Mereka pikir mereka punya modal untuk menantang kelima orang itu, jadi mereka berlari untuk menantang mereka. Namun tanpa terkecuali, setiap penantang berakhir dengan tragis. Perjalanan ke reruntuhan para dewa tidak mempersempit jurang antara mereka dan kelima orang itu, tetapi malah membesar-besarkan jurang tersebut. Kelima orang tersebut saat ini sudah tidak lagi berada pada level yang sama dengan para jenius biasa. Peristiwa penting adalah pertempuran antara Huo Xuanfeng dan Feng Buping. Feng Buping pernah dianggap sebagai tokoh legendaris dan memiliki prestise yang sangat tinggi. Tingkat ke-9 Kaisar Ilahi dianggap sebagai puncak di mata banyak orang. Jika orang kuat setingkat Kaisar legendaris tidak muncul, tingkat ke-9 Kaisar Ilahi adalah puncak dari yang tak terkalahkan. Awalnya, ketika Huo Xuanfeng memprovokasi Feng Buping untuk menghadapi Meng Qing, semua orang mengira dia terlalu sombong. Tetapi hasilnya mengejutkan semua orang. Satu gerakan. Huo Xuanfeng melukai Feng Buping dengan parah hanya dengan satu gerakan. Meskipun jurus itu merupakan jurus unik yang digunakan Huo Xuanfeng dengan seluruh kekuatannya, tidak ada yang menganalisisnya secara detail. Mereka hanya melihat bahwa Huo Xuanfeng melukai Feng Buping dengan parah hanya dengan satu jurus. Pada saat itu, semua orang tahu seberapa besar kemajuan Huo Xuanfeng setelah reruntuhan para dewa. Xiao Chen ada di sini. Seseorang berteriak, dan kerumunan tiba-tiba bergerak. Semua orang menoleh, sangat penasaran dengan tokoh tak dikenal yang menyebabkan insiden sebesar itu. Xiao Chen dan Meng Qing masuk bersama-sama, dan orang banyak secara otomatis memberi jalan bagi mereka, tetapi mereka tidak dapat menahan diri untuk menunjuk dan berbicara. Tidak mungkin, dia Xiao Chen. Kok dia masih muda sekali? Sepertinya dia bahkan lebih muda dari Huo Xuanfeng. Dia benar-benar berani datang ke pertemuan itu. Terlepas dari kekuatannya, keberaniannya sungguh mengagumkan. Kalau dia tidak datang, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Bukan tidak mungkin klan Roh Api dan Sekte Dao Suci menyerang klan Es dengan marah. Xiao Chen tampak tak menyadari keributan di sekitarnya. Ia melirik sekilas, tetapi tak menemukan orang yang dicarinya. Ia tak kuasa menahan tawa dan berkata, "Kau datang terlalu pagi." "Jangan terlalu pagi, waktunya tepat." Begitu ia selesai berbicara, sesosok melayang ke arena. Saat ia melangkah ke udara, roh api beriak di bawah kakinya dan tawa mengalir. "Tuan muda, dia adalah Huo Xuanfeng." Meng Qing berbisik. Aura apinya sangat kuat, dan mereka suka pamer, jadi mudah dikenali. Xiao Chen mengangguk sebagai jawaban, menatap Huo Xuanfeng dengan tenang. Huo Xuanfeng masih sangat muda dan tampaknya baru berusia sekitar 20 tahun. Usianya yang sebenarnya diperkirakan hanya 4 atau 500 tahun, yang bisa dikatakan terlalu muda. Ia adalah yang termuda di antara 5 jenius jahat. "Apakah kamu Xiao Chen?" Huo Xuanfeng mendarat di tengah alun-alun, menatap Xiao Chen dengan tatapan arogan. Setelah beberapa saat, ia mencibir, "Jadi begitu, seorang kultivator Tao. Nada bicaramu penuh penghinaan." Tanya Xiao Chen tenang, "Aku benar-benar ingin tahu, siapa yang memberimu keberanian itu?"
Ji Tianyu, aku tidak bermaksud meremehkanmu. Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa jika kau membunuh Huo Ming dan Yuan Yangang, kau harus siap membayar harganya, kata Huo Xuanfeng dingin, tangannya di belakang punggung. Hari ini, jalan yang kau banggakan mungkin berakhir di sini. Bab 1328. Kau terdengar agak sombong, tapi apa kau punya kemampuan? Xiao Chen menatap Huo Xuanfeng seolah-olah sedang menatap badut. Kamu bertanya seperti ini karena kamu belum sepenuhnya memahami situasi saat ini, kata Huo Xuanfeng, aku bukan satu-satunya yang mencoba mempermalukanmu hari ini. Oh, aku lupa, kata Xiao Chen sambil tersenyum tipis, di mana temanmu? Kenapa dia belum muncul? Jangan khawatir, mereka sudah ada di sini, kata Huo Xuanfeng dingin. Maaf, saya terlambat. Seorang pemuda lain dengan penampilan yang mengesankan terbang mendekat. Dibandingkan dengan kemegahan Huo Xuanfeng, pemuda ini tidak diragukan lagi jauh lebih rendah hati dan santai, dengan temperamen dan tingkat kultivasi yang sangat baik, dan dia elegan namun tenang. Meskipun dia sangat licik dan bukan orang baik, setidaknya dia tidak akan menunjukkannya di permukaan, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Pemimpin klan muda. Semua orang mengenali bahwa pemuda itu adalah patriark muda suku Tianren dan salah satu dari 5 jenius mengerikan, Ying Tianlin. Jiang Qingyan memiliki tubuh yang misterius dan murni. Huo Xuanfeng memiliki tubuh roh api. Kota Perang memiliki tubuh berserker. Garis keturunan Seng Langtian kembali ke garis keturunan leluhurnya, dan ia dilahirkan dengan heterokromia. Namun hanya Ying Tianlin, tidak seorang pun tahu apa bakatnya, dan tidak seorang pun pernah melihatnya beraksi secara resmi. Dialah yang paling sering tampil di depan publik, paling akrab, dan paling mudah didekati di antara kelima orang itu. Namun jika menyangkut kekuatannya, dialah yang paling misterius. Kepala muda klan surgawi. Xiao Chen menatap Ying Tianlin dan memujinya. Lumayan, jauh lebih baik daripada beberapa bajingan yang tidak tahu diri itu. Ketika Huo Xuanfeng mendengar ini, seringai jijik muncul di bibirnya. Tentu saja dia tahu kalau Xiao Chen sedang memarahinya, tetapi dia tidak mau repot-repot marah. Menurutnya, Xiao Chen hanya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengucapkan beberapa patah kata, dan menganggapnya sebagai kata-kata terakhirnya. Xiao Chen ini punya banyak trik, tapi dia meremehkan ketua klan muda dan Huo Xuanfeng. Benar sekali. Apa kau pikir trik sekasar itu bisa menimbulkan perselisihan antara ketua klan muda dan Huo Xuanfeng? Naif sekali. Aku punya beberapa ekspektasi padanya, tapi sekarang aku tahu dia tidak sehebat itu. Dia bisa membunuh Huo Ming dan dua lainnya, mungkin hanya keberuntungan, dan dia juga dibantu oleh Meng Qing dan Feng Buping. Xiao Chen memuji Ying Tianlin dan meremehkan Huo Xuanfeng, dengan niat yang begitu jelas untuk memuji yang satu dan mengkritik yang lain. Orang-orang tentu saja berpikir bahwa Xiao Chen sedang bermain trik untuk memecah belah Ying Tianlin dan Huo Xuanfeng serta menciptakan keretakan di antara mereka. Idenya bagus, tetapi tidak diragukan lagi kualitasnya. Kalau dia benar-benar seorang jenius yang hebat, dia tidak akan repot-repot menggunakan tipu daya sepele seperti itu. Orang-orang yang benar-benar berbakat dan kuat telah berjuang dan meraih prestasi, daripada mencoba melarikan diri melalui cara-cara seperti itu. Lagi pula, Ying Tianlin dan Huo Xuanfeng adalah orang-orang yang sangat kuat. Bagaimana mungkin trik yang bahkan bisa dilihat oleh orang biasa seperti itu berhasil menipu mereka? Saudara Xiao, Anda sungguh baik hati. Saya sungguh merasa terhormat. Yang mengejutkan semua orang, Ying Tianlin menangkupkan tinjunya ke arah Xiao Chen dengan ramah dan berkata, saya sudah lama mendengar bahwa saudara Xiao adalah naga sejati yang tersembunyi. Melihatnya hari ini, saya bisa melihat bahwa reputasinya memang pantas. Apa yang terjadi? Semua orang gempar, saling memandang, sangat bingung dengan sikap Ying Tianlin. Bukankah Ying Tianlin bekerja sama dengan Huo Xuanfeng untuk membuat masalah bagi Xiao Chen? Mengapa dia berusaha mendekati Xiao Chen? Mungkinkah pujian Xiao Chen menyentuh Ying Tianlin? Tidak terlalu dangkal, kan? Terlebih lagi, ketika Huo Ming dan kedua orang lainnya hendak mencari masalah dengan Xiao Chen, Ying Tianlin lah yang diam-diam menyetujuinya, dan dia bahkan memberi isyarat kepada Huo Ming untuk membawa Xiao Chen ke Menara Suihong. Ying Tianlin memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disangkal atas pembunuhan Huo Ming dan dua orang lainnya. Rasanya tidak pantas mendekati Xiao Chen di depan Huo Xuanfeng sekarang, kan? Xiao Chen juga terkejut ketika mendengar ini dan bertanya, bukankah kamu di sini untuk menghakimiku hari ini? Saudara Xiao, kau bercanda. Ini perseteruan antara kau dan Sekte Dao Suci dari klan Roh Api. Ini tidak ada hubungannya dengan klan surgawiku, kata Ying Tianlin. Begitu kata-kata itu diucapkan, terjadi keributan di tempat kejadian. Ying Tianlin benar-benar menjauhkan diri dari masalah tersebut dan tidak berniat campur tangan. Saudara Ying, apa maksudmu? Huo Xuanfeng juga terkejut dan berkata dengan ekspresi muram, kita sudah sepakat sebelumnya. Ying Tianlin menyela Huo Xuanfeng dan berkata, Saudara Huo, tidak ada kesepakatan di antara kita. Sebagai patriark muda klan surgawi, saya hanyalah saksi dan pihak ketiga. Bagaimana Anda akhirnya menyelesaikan keluhan Anda adalah urusan Anda sendiri. Saya tidak punya alasan untuk ikut campur. Kamu, Huo Xuanfeng tidak pernah menyangka Ying Tianlin akan melakukan hal ini, yang bagaikan tamparan di wajahnya. Saudara Huo, jangan cemas. Pemimpin sekte muda ada di sini.
Jika kau bergabung dengannya, aku yakin itu akan cukup untuk menyulitkan saudara Xiao, kata Ying Tianlin sambil tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria dan seorang wanita memasuki ruangan. Wanita itu mengenakan gaun putih panjang dan kerudung di wajahnya, tampak anggun bak peri dari Istana Bulan. Sosok itu tak lain adalah Zixian. Pria itu tinggi dan tegap, sekitar 1,9 meter, berkulit seputih gandum. Ia memancarkan aura yang membakar bagaikan matahari, dan bahkan lebih maskulin daripada Huo Xuanfeng, yang memiliki tubuh roh api. Yang lebih menarik perhatian adalah sepasang matanya yang berbeda dari orang biasa. Matanya berbentuk bintang dan berlian, memancarkan kekuatan yang tak terlukiskan. Identitas pria itu akan segera terungkap. Tuan Muda Sekte Dao Suci, Seng Langtian. Seng Langtian, Ying Tianlin bilang abaikan saja masalah ini. Bagaimana menurutmu? Tanya Huo Xuanfeng menatap Seng Langtian. Patriark muda itu berpandangan jauh ke depan dan punya niat sendiri. Aku tidak punya pendapat apapun tentang itu, kata Seng Langtian acuh tak acuh. Sebenarnya aku tidak peduli. Ini awalnya masalah antara kedua keluarga kita, dan tidak perlu ada orang luar yang ikut campur, kata Huo Xuanfeng. Huo Xuanfeng, kurasa kau salah paham. Kejadian hari ini tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya ikut bersenang-senang. Seng Langtian menyilangkan tangan di dada, tampak seperti penonton. Apa katamu? Huo Xuanfeng akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Semua orang di tempat kejadian tampak bingung, merasa ada yang mencurigakan. Fakta bahwa Ying Tianlin hanyalah suatu kebetulan, dan mengapa dia berubah pikiran begitu tiba-tiba, bahkan Seng Langtian mengundurkan diri. Mungkinkah Seng Langtian tidak akan membalaskan dendam Mingke? Seng Langtian, kau yakin tidak bercanda? Tanya Huo Xuanfeng sambil menahan amarahnya. Bisakah kau biarkan balas dendam Mingke begitu saja? Mendengar ini, Seng Langtian berkata dengan dingin, Mingke melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan menyebabkan semua ini menimpanya. Xiao Chen membunuhnya, dan aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, juga tidak punya alasan untuk membalasnya. Kalian, Huo Xuanfeng tidak pernah merasa begitu terhina dan semarah saat ini. Hal itu jelas telah disepakati dengan Ying Tianlin dan Seng Langtian sebelumnya, dan mereka berdua sepakat untuk menangani Xiao Chen bersama-sama. Tapi sekarang, mereka berdua mengkhianatinya tanpa sepatah kata pun. Kenapa? Cek, pertunjukannya keren banget. Huo Xuanfeng, keren banget kamu mau meluangkan waktu dari jadwalmu yang padat untuk berkorban sebanyak itu dan berperan sebagai badut agar semua orang tertawa. Xiao Chen tidak bisa menahan tepuk tangan untuk Huo Xuanfeng. Dia samar-samar dapat menduga bahwa itu adalah perbuatan Jiang Qingyan, namun ini bukan untuk membantunya, melainkan untuk membantu Ying Tianlin dan Seng Langtian. Xiao Chen selalu jelas tentang rasa terima kasih dan dendam. Karena Ying Tianlin dan Seng Langtian bisa berhenti di saat kritis, kali ini ia akan membiarkan mereka pergi. Aku tidak tahu trik apa yang kau gunakan untuk membuat Ying Tianlin dan Seng Langtian berubah pikiran. Tapi ini tidak akan mengubah akhir ceritamu hari ini. Apa kau benar-benar berpikir hanya aku yang bisa membuatmu takut? Bab 1329. Huo Xuanfeng luar biasa marah, dan roh api di tubuhnya benar-benar meningkat, membakar hingga ke titik ekstrim, meluap dari permukaan, dan mengembun menjadi 12 bola api merah di sekelilingnya. Apa itu? Semua orang melihat perubahan pada Huo Xuanfeng dengan kaget dan merasa ngeri. 12 bola api mengelilingi tubuhnya, menyebabkan momentum Huo Xuanfeng melonjak, dan keilahiannya mulai muncul, seolah-olah dirasuki oleh Dewa Api, menampilkan kekuatan terlarang. Ini pertanda tubuh roh api telah diaktifkan. Huo Xuanfeng telah langsung memasuki kondisi terkuatnya. Beberapa orang berpengetahuan berseru kaget. Saat bertarung melawan Feng Buping, Huo Xuanfeng tidak mengaktifkan tubuh roh apinya. Sekarang, saat menghadapi Xiao Chen, bahkan sebelum pertarungan dimulai, dia langsung mengaktifkan tubuh roh api dan memasuki kondisi terkuatnya, yang menunjukkan kemarahan batinnya. Sejak meninggalkan reruntuhan para dewa, tak seorang pun pernah melihatku mengerahkan seluruh kekuatanku. Hari ini, aku akan membuat pengecualian untukmu. Kuharap kau bisa bertahan beberapa gerakan dan jangan mengecewakanku. Kekuatan Huo Xuanfeng terus meningkat, dan kewarasannya berangsur pulih. Meskipun dia masih sangat marah, dia menahannya. Pada saat ini, satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya adalah keinginan untuk bertarung. Jika dia bisa mengalahkan Xiao Chen, dia akan mampu melampiaskan semua kebencian dan ketidakbahagiaannya. Sepertinya Huo Xuanfeng tidak benar-benar tidak berguna. Setelah tubuh roh api diaktifkan, kepribadiannya juga akan berubah. Hanya ketika dia tahu cara menyembunyikan emosinya dan dapat berpikir dengan tenang, barulah dia bisa bertarung dengan sepenuh hati. Seng Langtian berdiri di luar lapangan, matanya bersinar redup, mengamati Huo Xuanfeng. Zixian, yang berdiri di sampingnya, tiba-tiba bertanya, "Kakak, kenapa kakak tiba-tiba berubah pikiran? Apa kakak mempertimbangkan saranku?" Mendengar ini, Seng Langtian menggelengkan kepala dan berkata, "Zixian, harus kuakui, kau bukan pelobi yang handal. Saat kau membawa jenazah Mingke kepadaku dan mencoba membujukku untuk tidak mengincar Xiao Chen, alih-alih meyakinkanku, kau justru membangkitkan niat membunuhku terhadapnya." Zixian terkejut dan bertanya, "Lalu mengapa, kakak senior, kamu?" "Dua alasan," kata Seng Langtian. "Pertama, Huo Xuanfeng itu gegabah, sombong, dan kurang stabil. Aku tidak menyukainya.
Aku tidak ingin berhubungan dengannya. Kedua, karena Jiang Qingyan. Dewi berbulu. Zixian bertanya dengan heran, apa hubungannya ini dengan dia? 3 hari yang lalu, dia bertemu dengan Ying Tianlin dan aku, dan berpesan agar kami tidak ikut campur dan tidak menjadi musuh Xiao Chen. Seng Langtian berkata, dia lebih kuat darimu, dan kata-katanya lebih meyakinkan, jadi aku memberinya wajah ini. Tentu saja aku tidak bisa dibandingkan dengan Dewi berbulu. Setelah kalah dari Jiang Qingyan, Zixian sama sekali tidak marah. Ia hanya bertanya dengan bingung, apa yang dia katakan kepada kakak tertua. Dia tidak banyak bicara, dia hanya berkata bahwa jika kita bermusuhan dengan Xiao Chen, kita pasti akan menyesalinya. Ekspresi penasaran terpancar di wajah Seng Langtian, tatapannya beralih dari Huo Xuanfeng ke Xiao Chen, seolah tengah menantikan sesuatu. Jika Zixian berkata jangan menjadikan Xiao Chen musuh, Seng Langtian tidak akan setuju dan malah mencemoohnya. Tetapi jika Jiang Qingyan berkata demikian, Seng Langtian tidak akan begitu impulsif. Karena Jiang Qingyan cukup penting. Perkataannya tidak dapat dianggap sebagai ketidaktahuan atau lelucon, tetapi harus ditanggapi dengan serius. Senada dengan itu, Ying Tianlin punya ide serupa. Jika mereka harus memilih antara Jiang Qingyan dan Huo Xuanfeng, mereka akan berdiri di pihak Jiang Qingyan tanpa ragu. Selain itu, jika Xiao Chen lebih lemah dari Huo Xuanfeng bisa membunuh Xiao Chen sendirian tanpa mereka harus terlibat. Jika Xiao Chen lebih kuat dari Huo Xuanfeng, mereka tidak mau memprovokasi musuh seperti itu. Kakak senior, apakah menurutmu Xiao Chen bisa mengalahkan Huo Xuanfeng? Zixian bertanya setelah melihat Xiao Chen di lapangan. Aku tidak terlalu mengenalnya, jadi aku belum bisa menyimpulkan apa-apa untuk saat ini. Kau sudah menghubunginya, dan menyaksikannya membunuh Mingke dan 2 orang lainnya. Bukankah seharusnya kau tahu lebih banyak tentang itu daripada aku? Tanya Seng Langtian. Bukan begitu. Huo Xuanfeng tidak akan butuh banyak usaha untuk membunuh Mingke dan 2 lainnya. Dilihat dari penampilan mereka saja, aku tidak bisa mengatakan siapa yang lebih kuat. Aku hanya berharap Xiao Chen bisa menang. Kata Zixian tanpa ragu. Kalau begitu teruslah menonton. Seng Langtian tidak memarahi Zixian. Ia bahkan merasa bahwa selama Xiao Chen masih hidup hari ini, akan baik bagi Zixian untuk dekat dengan Xiao Chen, karena itu akan membantu Sekte Sengdao memenangkan seorang jenius. Di sisi lain, Jiang Qingyan, Xiaolin dan Yiman juga tiba di tempat kejadian dan memperhatikan dengan saksama situasi di lapangan. Yang mulia, apakah Anda benar-benar berpikir Xiao Chen bisa mengalahkan Huo Xuanfeng? Yiman tampak sedikit tidak setuju, berpikir bahwa sikap Jiang Qingyan terhadap Xiao Chen agak keterlaluan. Berapa banyak kehidupan kultivasi yang harus dijalani Xiao Chen hingga pantas mendapatkan perhatian dan pemeliharaan seperti itu dari Dewi berbulu yang bermartabat. Jangan banyak bicara, perhatikan baik-baik. Kalau aku benar, pertempuran ini akan mengubah semua pemahaman kita. Mata penghancur dao milik Jiang Qingyan telah diaktifkan, dan selalu mengamati Huo Xuanfeng dan Xiao Chen. Huo Xuanfeng yang dilihatnya sombong dan berkuasa. Setelah mengaktifkan tubuh roh apinya, kualitasnya dalam semua aspek telah mencapai puncaknya, yang mungkin memberinya sedikit tekanan. Akan tetapi, ketika melihat Xiao Chen, yang terpantul tetap saja kosong, tidak ada apa-apa. Tetapi Jiang Qingyan tidak bodoh dan tidak akan menganggap Xiao Chen sebagai orang biasa. Karena saya bukan orang biasa, maka saya ingin melihat bagaimana dia bisa menggulingkan saya. Yiman selalu menghormati Jiang Qingyan, tetapi kali ini ia merasa sedikit tidak nyaman. Dengan kecemburuan membara di matanya, ia menatap Xiao Chen tanpa berkedip. Di lapangan, aura Huo Xuanfeng telah mencapai puncaknya dan tetap berada di puncaknya. Ke-12 bola api itu bagaikan makhluk hidup kecil, terus-menerus berdetak dan memancarkan energi api. Setelah semua masalah ini, apakah kamu siap? Xiao Chen menatap Huo Xuanfeng dengan tenang. Apa kau menungguku? Huo Xuanfeng mencibir. Sebenarnya, tidak perlu seperti itu. Kau bisa menyerang kapan saja. Ini bukan kompetisi. Tidak ada aturan. Jika kau bisa membunuhku, maka kau mampu. Jika kau tidak bisa, maka aku akan membunuhmu. Kau tidak boleh berkata begitu. Ini situasi 1 lawan 1. Kalau aku menyerangmu secara diam-diam, aku akan merasa bersalah, kata Xiao Chen serius. Haha, menarik, tapi apa kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan serangan diam-diam? Huo Xuanfeng tertawa. Xiao Chen, memang benar kau seorang kultivator Dao Agung. Dalam arti tertentu, kau memang lebih baik dariku, lebih baik dari semua orang di sini. Menurut Pangeran Ji, seorang kultivator Tao setara dengan Kaisar Ilahi tingkat 9. Tidak, mereka seharusnya lebih kuat dari Kaisar Ilahi tingkat 9 biasa. Jadi, kekuatanmu jelas di atas Feng Buping. Tapi, dengan berat hati kukatakan bahwa aku juga lebih kuat dari Feng Buping. Bukankah dia sudah bilang kalau aku mengalahkannya hanya dengan 1 jurus, bahkan sebelum tubuh roh apiku diaktifkan? Apakah kamu mengerti apa yang dikatakan Ji Tianyu? Xiao Chen berkata dengan tenang, apakah kamu membutuhkanku untuk mengoreksi kesalahan? Huo Xuanfeng sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, saya siap mendengarkan. Dao Agung bukanlah akhir, melainkan hanya titik awal. Memasuki Dao Agung untuk pertama kalinya memang hanya setara dengan tingkat ke-9 Kaisar Ilahi, tetapi siapa yang memberitahumu bahwa aku baru saja memasuki alam Dao Agung?
Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen tiba-tiba mengangkat tangannya dan aurora berkumpul. Lalu dia mengarahkan jarinya ke udara. Pengrusakan. Dua kata samar ini bagaikan kekuatan dewa sejati, menghancurkan langit dan menggemparkan alam semesta. Memanggil. Seberkas cahaya ilahi datang. Kedua belas bola api di sekitar Huo Xuanfeng dengan cepat membentuk perisai api dalam upaya untuk melawan. Namun, tak diragukan lagi hal itu seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon, dan itu merupakan ide yang liar. Engah. Perisai dewa tertembus dalam sekejap, roh api hancur, dan cahaya dewa yang merusak tak terhentikan, menghantam Huo Xuanfeng. Peng! Huo Xuanfeng, yang sedang mengobrol dan tertawa di detik terakhir, tubuh roh apinya langsung tertusuk, dan seluruh orang itu terlempar keluar seperti bola meriam. Bab 1330. Apa? Bagaimana itu mungkin? Itu ilusi, itu pasti ilusi. Di lapangan Tianren, semua orang terkejut tak terlukiskan kata-kata oleh pemandangan di hadapan mereka. Siapakah Huo Xuanfeng? Salah satu dari 5 jenius terhebat saat itu, memiliki tubuh roh api. Meskipun Huo Xuanfeng adalah yang termuda dan agak sombong, Shen Lantian memandang rendah dirinya, dan yang lainnya juga memandang rendah dirinya dalam hati mereka. Namun, apapun yang terjadi, Huo Xuanfeng dapat disejajarkan dengan 4 lainnya. Sekalipun kekuatannya paling lemah, perbedaannya sangat tipis, dan mereka adalah jenius di level yang sama. Tapi bagaimana situasinya sekarang? Ketika Huo Xuanfeng sepenuhnya mengaktifkan tubuh roh api dan menyesuaikan kondisinya ke titik paling ekstrim, dia terpesona oleh satu jari Xiao Chen. Huo Xuanfeng bahkan tidak bisa melawan Xiao Chen secara langsung. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Ying Tianlin, sang patriark muda dari klan surgawi, menyipitkan matanya saat menatap tajam ke arah Xiao Chen, yang berdiri dengan tenang dan mandiri di lapangan, dengan gelombang bergejolak di dalam hatinya. Meskipun dia yakin bisa mengalahkan Huo Xuanfeng, mustahil baginya untuk melakukannya dalam waktu singkat, dan dia pasti akan terluka dan membayar harganya. Dia tidak pernah menyangka Xiao Chen dapat dengan mudah meledakkan Huo Xuanfeng hanya dengan satu jari. Kakak, ini. Zixian tertegun. Meskipun ekspresinya tak terlihat di balik cadar, sepasang mata indahnya yang berkilat mengungkapkan keterkejutan di hatinya. Bahkan lebih mudah bagi Xiao Chen untuk mengalahkan Huo Xuanfeng daripada mengalahkan Huo Ming dan dua lainnya. Menakutkan sekali. Tidak heran ketika mereka pertama kali bertemu Xiao Chen, dia dan Huang Qiuji jarang melihat Xiao Chen beraksi, dan selalu membiarkan Meng Qing melakukannya untuk mereka. Bagaimana mungkin lawan yang ditemuinya saat itu bisa membuat Xiao Chen bertindak? Terlebih lagi, Xiao Chen tidak pernah memasuki reruntuhan para dewa dan tidak menerima warisan apapun dari makhluk kuat kuno, tetapi dia memiliki kekuatan seperti itu 8 tahun yang lalu. Sungguh mengerikan jika Anda memikirkannya. 5 jenius mengerikan dari alam Dewa Timur seperti bayi di depan Xiao Chen. Memang ada alasan mengapa Meng Qing bersedia menjadi pembantu Xiao Chen. Di sampingnya, ekspresi Shen Lantian juga berubah dengan cepat, dan dia tidak bisa lagi tetap tenang. Meskipun dia mengikuti saran Jiang Qingyan dan tidak lagi menjadi musuh Xiao Chen, dia tidak memiliki gambaran akurat tentang kekuatan Xiao Chen. Dia mengira Xiao Chen paling-paling adalah seorang jenius yang levelnya sama dengan mereka berlima, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa jika Xiao Chen dapat membunuh Huo Xuanfeng seketika, dia juga dapat membunuh salah satu dari mereka berlima seketika, tidak diragukan lagi. Garis keturunannya kembali ke wujud leluhurnya, heterokromianya terbangun, Shen Lantian selalu sangat sombong, mengklaim dirinya sebagai orang nomor satu di antara generasi muda di alam Dewa Timur. Namun, saat ini, keyakinannya digagalkan. Hah, seperti yang diharapkan. Di sisi lain, Jiang Qingyan terkejut, tetapi kemudian menghela napas lega. Dibandingkan dengan yang lain, dia sudah lebih siap secara mental sehingga lebih bisa menerima. Dahulu kala, dia selalu percaya bahwa mata pemecah jalan merupakan kekuatan tertinggi di dunia dan memiliki kepercayaan penuh padanya. Namun setelah kemunculan eksistensi khusus Xiao Chen, dia menyadari bahwa tidak ada yang mutlak, dan terkadang dia benar-benar tidak bisa terlalu bergantung pada mata pemecah Dao. Dibandingkan dengan Eye of Broken Path, dia seharusnya lebih mempercayai pemikiran dan penilaiannya sendiri. Yang mulia, siapa dia? Siapa dia? Yiman dan Xiaolin begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka akhirnya mengerti apa yang dimaksud Yang Mulia. Subversi. Memang, hanya kata subversi yang dapat menggambarkan situasi ini. Selalu ada seseorang yang lebih baik darimu, dan kamu harus mengingat ini. Ya, Yang Mulia. Huo Xuanfeng, apakah ini semua yang kamu miliki? Xiao Chen berjalan mendekati Huo Xuanfeng seolah-olah sedang berjalan-jalan di taman. Huo Xuanfeng tidak diragukan lagi sedang dalam kondisi menyedihkan saat ini. Ia hanya menahan satu jari dari Xiao Chen, tetapi semangat api di tubuhnya menghilang, seperti lilin yang hampir padam. Sebuah lubang robek di tubuhnya, dan darah merah menyala mengalir keluar, sungguh mengejutkan. Namun dibandingkan dengan trauma fisik, pukulan mental itu bahkan lebih tak tertahankan baginya. Tidak, aku roh api yang sudah ribuan tahun tak muncul di klan roh api. Bagaimana mungkin aku dikalahkan semudah itu? Aku tak terima. Rambut Huo Xuanfeng terurai, tampak seperti orang gila, dan bibirnya digigit hingga berdarah. Dia masih berjuang, mencoba mengumpulkan semangat api lagi. Dengan levelmu saat ini, kau belum muncul selama puluhan juta tahun.
Apa klan roh apimu begitu rendah hati? Xiao Chen menatapnya, sama sekali tidak menahan sarkasmenya. Kemudian, dia perlahan mengangkat telapak tangannya, dengan niat membunuh yang tak tersamar, ingin membunuh Huo Xuanfeng. Tunggu, Tuan Xiao. Dari kerumunan, seorang kaisar ilahi tingkat 8 yang kuat terbang keluar, dengan aura berapi-api yang berkobar di sekelilingnya. Ia jelas merupakan anggota kuat dari klan roh api. Tuan Xiao, sebenarnya, klan roh api kami tidak membenci Anda. Semua ini disebabkan oleh keluarga Yuan. Setelah pendekar klan roh api selesai berbicara, dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan dengan kekuatan menahan yang kuat, dia menangkap 2 kaisar dewa tingkat keempat dan 1 prajurit kaisar dewa tingkat ketiga dan membuat mereka berlutut di depan Xiao Chen. Tuan muda Xiao, ini adalah 3 kaisar ilahi dari keluarga Yuan. Nasib mereka kini berada di tangan Anda. Selain itu, klan roh api saya bersedia memberikan kompensasi. Saya harap Anda berbelas kasih dan mengampuni Tuan muda. 3 kaisar ilahi dari keluarga Yuan juga ketakutan saat itu. Mereka berlutut di tanah, gemetar terus-menerus, dan bersujud, memohon belas kasihan, Tuan Xiao, tolong ampuni nyawaku. Ampuni nyawaku. Masalah Yuanmu sudah selesai. Setelah kematiannya, aku tidak terpikir untuk melakukan apapun pada keluarga Yuanmu. Aku secara khusus meminta Feng Buping untuk tetap tinggal dan memperingatkan kalian, keluarga Yuan, agar tidak bertindak gegabah. Tapi kau begitu tidak tahu berterima kasih sampai membelot ke klan roh api dan bertekad untuk mencari masalah denganku. Jika aku melepaskanmu hari ini, apakah kau akan terus membalas dendam padaku jika kau menemukan pendukung yang lebih kuat di masa depan? Kami sama sekali tidak berani, Tuan Xiao, kami berani bersumpah demi surga. Kata ketiga kaisar dewa dari keluarga Yuan dengan tergesa-gesa. Sumpahmu tak ada gunanya. Dengan kata-kata dingin, Xiao Chen mengubah arah tangannya yang terangkat dan tiba-tiba mendarat di 3 kaisar dewa keluarga Yuan. Ledakan. Ketiga kaisar dewa langsung dipukuli menjadi abu, jiwa dan tubuh mereka hancur. Kaisar ilahi suku roh api, Bacong, menelan ludahnya dan berkata, Tuan muda Xiao, suku roh api kami tidak ada hubungannya dengan keluarga Yuan. Kumohon, semuanya sudah terjadi. Apa kau boleh menceritakannya sekarang? Xiao Chen meliriknya dan berkata dengan dingin, kenapa kau tidak berdiri ketika Huo Xuanfeng melukai Feng Buping dan mempersulit Meng Qing? Ini, Huo Xuanfeng akan mati hari ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Mendengar ini, Kaisar Dewa Klan Roh Api, sosok kuat tingkat 8, tampak muram dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan suci di tubuhnya, menghancurkan 7 cakra dan 8 meridiannya, dan kekuatannya meningkat hingga batasnya. Tuan muda, cepatlah. Sambil berteriak keras, dia menyerbu ke arah Xiao Chen dengan tegas, menyerbu ke arahnya bagaikan seekor ngengat ke arah api. Ledakan. Kekuatan ledakan diri tingkat 8 milik Kaisar Dewa langsung terjalin menjadi medan domain yang mengerikan, menelan Xiao Chen seluruhnya. Tidak bagus. Semua orang di tempat kejadian menyadari ada sesuatu yang salah dan langsung menjadi kacau, mundur dengan panik. Namun Jiang Qingyan, Seng Langtian, Ying Tianlin dan yang lainnya tidak bergerak, dan menatap lekat-lekat ke arah pusat wilayah itu. Mereka tahu bahwa orang yang dapat mengalahkan Huo Xuanfeng seketika dengan satu gerakan tidak akan terluka oleh ledakan diri Kaisar Dewa tingkat 8. Bersambung.